Ya, mangga silakan Teh Gina. Baik, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indrawati PhD, Ibu Indira Rahmawati PhD, dan Ibu Sriwedianesti PhD. Kali ini, alhamdulillah, pagi ini kita akan memulai materi mengenai pengolahan data dengan Smart PLS 3. Mungkin teman-teman mahasiswa pasti sangat membutuhkan aplikasi ini, apalagi untuk rekan-rekan mahasiswa yang menggunakan metode SEM, dan memang saat ini PLS ini sangat populer. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa akan sangat membutuhkan dan juga akan sangat bermanfaat materi ini untuk terutama penyusunan skripsi nanti. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai pemaparan materi selama 30 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab yang bisa dituliskan di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengetikkan di kolom chat agar nanti bisa dibaca dan kemudian dijawab oleh pemateri. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada mungkin Ibu mau bersama-sama atau satu persatu, silakan pada Ibu Indrawati, Bu Indira, dan Ibu Sriwedianesti. Ya, terima kasih Mbak Gina ya. Boleh share screen dulu? Ya, saya masih belum bisa share screen. Yang share screen-nya Ibu Ine. Silakan Ibu dicoba lagi. Ya, baik, sudah. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk sharing dari pengalaman kami mengolah data dengan menggunakan Smart PLS 3. Jadi ini sebenarnya kami ambil dari, kami sedang membuat buku, jadi bertiga ini, 3 musketeer, kita lagi membuat buku, judulnya itu, sebentar kok, yang muncul gambar-gambar saya. Kok gambar slide-nya nggak muncul di saya? Sebentar Bu, saya ini dulu tadi. Takut ketukar sama yang satunya. Iya. Sudah. Sudah ya? Oke, Sudah. bisa di-full-kan deh. Di-full-kan aja. Iya. Jadi kita sedang membuat buku pengolahan data dengan Smart PLS 3. Masih sekitar 75% lah ya, sebentar lagi selesai. Jadi mudah-mudahan ini sebagai sarana sih buat kami untuk melakukan pengambilan informasi atau keinginan konsumen seperti apa. Kan zamannya sekarang harusnya co-creation ya, dibuat secara bersama-sama gitu. Baik, Bu, ini kita slide berikutnya. Halo? Ya, Bu. Yes. Nah, kalau kita bicara tentang PLS, sebenarnya kita kan bicara tentang multivariate methods ya. Nah, pada saat ya di sini saya akan menjelaskan secara singkat begitu. Sebenarnya PLS itu posisinya ada di mana. Jadi kalau kita bicara PLS, sebenarnya kita mau mengolah data yang sifatnya multivariat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya ngambil dari bukunya Hare kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita lihat multivariate method, nah ada mestinya kita melontarkan pertanyaan, apakah ada dependent variable atau tidak? Gitu ya. Kalau ada dependent variable, nanti kita menggunakan yang namanya dependent methods. Kalau dependent variable-nya tidak ada, berarti semuanya adalah independent, maka yang akan kita gunakan adalah interdependence method. Berikutnya, slide berikutnya Bu Ine. Nah, kalau kita bicara tadi dependent methods ya, kita juga harus bertanya lagi, ada berapa sih variable dependence ya? Gitu. Kemudian
apakah jenis datanya matriks atau non-matriks. Jadi kalau dependennya adalah satu, kemudian datanya matriks, maka kita menggunakan multiple regression analysis. Kemudian apabila non-matriks, maka multiple discriminant analysis. Kalau dependent variabelnya ada beberapa, terus jenis datanya matriks, maka kita menggunakan multivariate analysis of variance. Tapi kalau jenis datanya non-matriks, ya, kita menggunakan conjoint analysis. Nah, kemudian kalau multiple dependent variables, jadi nanti kita dependennya banyak, gitu ya, kita bisa menggunakan structural equation modeling kalau matrix. Oke, lanjutkan. Slide berikutnya Bu ini. Agak lambat ya. Oke. Nah, kalau kita bicara SEM, structural equation modeling, ada dua, ada CBSEM, covariance based matrix structural equation modeling, dan VBSEM, variance based matrix structural equation modeling. Nah, kalau di CBSEM ada dua yang paling terkenal ya, software yang biasa dipakai adalah Amos dan Israel. Kalau VBSEM, variance based matrix SEM, yang terkenal adalah PLS. Software PLS juga banyak ya, ada PLS Graph, ada PLS 2, ada PLS 3 gitu ya. Dan macam-macam PLS. Tapi dari pengalaman saya menggunakan PLS yang PLS Smart PLS itu yang paling convenient, apalagi dengan Smart PLS 3. Nah, yang akan kita ceritakan sekarang adalah Smart PLS 3. Baik, lanjutkan. Aduh, bingung. Ya, nah apa sih bedanya CBSEM dengan VBSEM? Nah, CBSEM dalam hal ini nanti kita ada, tertutup nih, oke. Ada ngeblok di tempat saya hitam, nggak apa-apa. Kalau CBSEM itu kita bicara tentang fit model. Jadi kalau modelnya, kalau kita ingin ya menguji suatu teori yang sudah cukup eksis gitu ya, dan kita hanya melihat apakah model itu fit ya dengan hasil observasi ya, maka kita menggunakan CBSEM. Nah, CBSEM di sini kita menggunakan Amos atau Israel gitu. Nah, kalau penelitian kita itu adalah sifatnya prediction, ingin memprediksi, misalnya kita ingin memprediksi perilaku konsumen ya, apakah variabel-variabel tertentu itu bisa memprediksi perilaku konsumen dalam mengadopsi sesuatu misalnya ya, maka kita menggunakan PLS ya, karena sifatnya adalah VBSEM itu memprediksi apakah suatu konstruk itu atau variabel itu merupakan bagian dari suatu atau merupakan penentu dari variabel independen begitu. Nah, makanya kalau kita di sini menyebutnya bahwa PLS itu fokus terhadap prediksi dan sifatnya adalah mengeksplor. Kita ingin mencari lagi, misalnya kita ada suatu model, kemudian kita menambahkan suatu variabel dan kita ingin tahu apakah variabel baru itu merupakan bagian dari model, makanya kita menggunakan PLS. Baik, berikutnya Bu ini. Ya, slide berikutnya agak lambat ya. Oke, nah ini ada beberapa alasan ya, ada 7 alasan yang biasa dipergunakan para peneliti. Maka mengapa mereka menggunakan PLS gitu. Nah, dari hasil penelitian ya, ada suatu paper yang meneliti tentang perbandingan antara penggunaan Smart PLS dengan yang sifatnya VBSEM dengan Amos dan Israel yang sifatnya CBSEM. Di sini dari makalah yang dari jurnal nomor 1 ya, Information System Research ISR dan Management Information System Quality MISQ. Ini peer pertama di masing-masing ya. Nah,
dari 728 makalah yang terbit ya di 2 jurnal terkenal tersebut, dari tahun 1994 sampai 2008, itu 10,7% itu menggunakan PLS, sedangkan 9,7% itu menggunakan Listra dan Amos. Dengan demikian bahwa kita lihat lebih banyak ya jurnal atau paper-paper di dalam jurnal MIS Quarterly dan Information System Research itu menggunakan PLS ya daripada Amos dan Listra. Kemudian dari kalau saya dengan Bu Ira itu kan basisnya pemasaran ya. Dari hasil penelaahan kita bahwa PLS itu sudah sangat banyak dipakai di bidang pemasaran. Kemudian kalau melihat dari teori-teori adopsi teknologi, PLS itu paling banyak kalau model yang menggunakan Newtout biasanya orang lebih cenderung menggunakan PLS sebagai software untuk mengolah data. Kemudian yang meringankan kita sebagai peneliti itu PLS itu tidak memerlukan data berdistribusi normal. Kenapa? Karena nanti pada saat kita mengolah data, terutama untuk melihat apakah signifikan atau tidak ya, kita melakukan bootstrapping. Nanti bootstrapping ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1000. Apa itu bootstrapping? Jadi bootstrapping itu misalnya saya punya data 100 gitu ya. Kemudian di bootstrap menjadi 300. Jadi disimulasi sebanyak 300. Gitu. Atau mungkin disimulasi sebanyak 500 atau disimulasi sebanyak 1000. Nanti di softwarenya akan memberikan suatu pemberitahuan ya apakah kita harus menggunakan angka 300, 500 atau 1000. Oke. Kemudian PLS tidak mensyaratkan jenis data tertentu. Jadi kalau kita tahu kan data itu nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, PLS itu any data. Data apa saja bisa diolah ya dengan PLS. Jadi itu sangat menyenangkan buat peneliti. Kemudian PLS dapat dipakai untuk mengolah data baik dalam ukuran kecil. Jadi seperti di penelitiannya siapa? Yang TAM ya, TAM itu punyanya Rogers. TAM itu punyanya, aduh saya lupa lagi. Di TAM itu dia meneliti jumlah datanya hanya 38 atau ya. Kemudian ada juga yang datanya lebih dari 1000 gitu ya. Jadi orang mengatakan bahwa PLS itu untuk ukuran kecil. Enggak juga, ada juga yang ada 13.000 menggunakan PLS. Jadi sebenarnya range-nya bisa sangat banyak gitu ya. Sangat luas gitu. Karena saya menemukan suatu penelitian kemarin bahwa dia menggunakan 20 jumlah datanya dan itu bisa digunakan PLS dengan baik gitu ya. Oke, kemudian tadi udah dikatakan yang ketiga adalah PLS itu untuk memprediksi. Ini lanjutkan. Ya kita, iya sebentar ya. Slide berikutnya. Nah, ini salah satu contoh ya yang akan kita bahas. Ini adalah penelitian yang didanai Ristek-Dikti tahun kemarin. Jadi kita itu ada suatu produk yang namanya pajak online, diterapkannya di Solo, Irian Jaya, dan di Sulawesi ya waktu itu. Nah, data ini akan kita pakai adalah data yang didapat dari Surakarta atau Solo. Nah, di sini kita ada dependent variable. Ini dependent variable-nya ada independent, ada independent variable. Nah, di sini kita memasukkan trust ya sebagai variabel baru terhadap model dari UT miliknya Encartes et al. Nah, di sini cukup lengkap modelnya ada independent, ada intervening, ada dependent, kemudian ada moderating. Tapi mungkin pada hari ini kita tidak sampai ke moderating, nanti aja akan dijelaskan secara ini aja ya caranya. Oke, nah dari sini kita kan membuat kuesioner. Pada saat waktu saya menjelaskan penelitian yang baik ya, kita sudah mengulas sedikit tentang bagaimana membuat kuesioner.
Nah, di sini katakanlah kuesionernya sudah, kemudian sudah valid dan reliable, kemudian kita sebarkan ke responden, target responden. Maka akan keluar respon seperti ini. Punten Bu, ini yang file respon. Bentar ya Bu. Dan yang ini Harus stop share dulu. Oh, harus stop share ya. Ya. Iya, bisa kita buat seperti itu untuk Balik ya. Nah, ini adalah respon konsumennya ya. Ada yang dari usia, terus kemudian jenis kelamin. Kemudian ini adalah jawaban-jawaban. Jawaban-jawaban. Stop step-nya berhenti. Bentar Bu. Oke Bu, silakan. Maaf. Gak apa-apa. Jadi ini biasanya kan kita menyebarkan menggunakan Google Drive ya. Kemudian ini otomatis masuk ke ini kita ke ke Google kita ya, seperti ini, atau kalau mungkin ada juga yang langsung jawabannya adalah 521 begitu ya. Nah ini nanti respon ini harus berubah, harus kita coding dulu begitu. Misalnya, nah ini adalah codingnya, udah dipindah sama Bu Ine ya. Misalnya ini adalah variabelnya. Sebenarnya ini adalah responden, ini yang 1, 2, 3 ke bawah itu adalah responden, kemudian yang ke pinggir, nah itu yang responden, kemudian performance expectancy, nah itu adalah variabel-variabel. Nah jangan lupa kalau misalnya kita dalam mengukur satu variabel itu menggunakan 5 item misalnya, nah ini kan di penelitian saya ini menggunakan 5 item, jadi nanti item pertama kita tidak lagi berupa kalimat lagi, sudah kita ubah menjadi PE1, kemudian item kedua jadi PE2, ketiga PE3, terus selanjutnya. Kemudian effort expectancy, variabel kedua kita pakai menjadi E1, E2. Nah ini sangat penting pengkodean ini nanti pada saat kita masuk ke Smart PLS-nya, begitu. Jadi udah kelihatan, tidak lagi menggunakan X1, X2, X3 gitu ya, tapi kita sudah menggunakan coding dari masing-masing variabel. Nah, dari sini nanti kita bisa mengolah menjadi ke dalam software Smart PLS. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Bu Ine dan Ibu Ira ya untuk menjelaskan proses pengolahan datanya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Iin. Untuk masuk ke Smart PLS, saya coba stop share dulu ya. Jadi seperti dijelaskan tadi oleh Bu Iin, ini adalah file data yang kita dapatkan dari hasil pengumpulan data responden ya. Dari sini kita tidak bisa langsung mengolahnya. Setelah kita melakukan coding, pertama kita harus membuat dalam file CSV dulu. Ini sudah ada file CSV-nya. Sebentar saya stop share dulu. Saya coba tampilkan file untuk CSV-nya. Nah, nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan setelah save as, caranya untuk dapat file CSV adalah kita save as, lalu nanti misalnya mau di desktop, nanti akan muncul seperti ini, lalu dipilih di save as type-nya, langsung pilih yang comma delimited. Ini yang kita pilih, comma delimited ini, setelah itu nanti di save. Itu. Dan saya sudah punya file save-nya di sini. Ini datanya nanti jadi seperti ini. Ini nanti bisa kita masukkan atau insertkan ke Smart PLS. Di slide sudah ada sebetulnya lengkapnya, tapi untuk pagi ini izinkan untuk langsung praktek di Smart PLS 3.0 ya Bu ya, Bu In. Ya, oke. Jadi saya coba share untuk Smart PLS-nya. Sebentar. Ini kayaknya ada yang bocor, yang lain mungkin di mute aja ya. Iya, Bu. Saya lagi 2 kegiatan, Bu, tapi sudah saya jauhkan. Oh. Maaf. Saya ada 2 workshop yang harus di-lead pagi ini. Oh, wow, luar biasa. Sebentar, Bu. Nah, ini saya sudah ada Smart PLS-nya. Nah, ini saya sudah buat modulnya. Di sini sudah ada SOT1, sudah ada SOT. Jadi bagaimana cara kita memulai untuk membuat project? Itu kita klik new project ini.
Lalu kita kasih nama nih, karena kita sekarang lagi hari Senin dan SOT, kita kasih nama SOT Senin. Ya. Lalu nanti kita bisa klik OK di sini. Nah, tadi dari mana datanya? Langkah setelah kita membuat project-nya, kita harus import data. Di sini sudah ada, sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah ada clue-nya, double click to import data. Maka kita melakukan double click di sini. Lalu saya sudah punya tadi data SOT1 untuk data yang tadi. Nah, kita open di sini. Dikonfirmasi lagi, ganti datanya SOT Senin, karena kita di hari Senin. Oke, sudah muncul semua. Kalau sudah datanya benar, ini akan muncul seperti ini. Lalu berikutnya, kita akan membuat modelnya. Cara membuat modelnya, kita double klik di sini. Cukup mendrag saja, dari sini kita drag ke sini. Sudah muncul latent variable 1, lalu muncul kita drag lagi ke kanan, muncul juga latent variable 2. Jadi di drag-nya per variabel ya, item per variabel. Iya, atau misalnya ada yang ketinggalan nih, saya ini SI-nya cuma sampai 4, saya drag, duh gimana ada yang ketinggalan, perlu di-delete tidak? Itu tidak perlu, cukup SI 5-nya kita drag, kita masukkan ke yang sini, maka otomatis akan langsung bertambah. Ya, lalu yang berikutnya ada variabel FC. Ini kita masukkan lagi ke sini. Lalu berikutnya ada HM1 sampai HM3, kita masukkan lagi. Lalu ada HB1 sampai HB4 kali HB5, HB1 sampai HB5 dimasukkan. Begitu seterusnya, sebentar, keklik. Begitu seterusnya sampai dengan selesai di UB1 sampai dengan UB4. Ya, karena ini memakan waktu, nanti untuk mendelete-nya kita nanti akan pindah ke yang SOT. Lalu ini kita rename dulu, biar tidak pusing nanti pada saat hasil pengolahan data. Cara merename itu cukup klik kanan, lalu rename. Ini adalah variabel UB. Kita bikin UB. Use behavior ya. Use behavior, betul. Variabel use behavior. Nanti kita klik OK, maka akan berubah. Ini semua harus dirubah biar tidak bingung. Oke ya, itu cara untuk kita bagaimana menggambarkan model dan untuk memasukkan data yang akan diolah. Sekarang saya masuk ke yang ini. Ke yang SOT. Nah, di SOT ini sudah saya buat. Kalau tadi kita lihat di SOT Senin, ini terlihat semua merah. Kalau merah seperti ini artinya memang kita belum bisa melakukan pengolahan data. Tetapi kalau misalnya kapan kita bisa melakukan pengolahan data, itu kalau sudah muncul biru. Jadi sudah warnanya berubah menjadi biru seperti ini, itu artinya kita bisa melakukan pengolahan data. Nah, tadi kita sudah melakukan memasukkan data ke SOT ini sudah masuk, kita sudah menggambarkan model, lalu bagaimana PLS ini akan merunning prosesnya hingga kita dapat analisis untuk uji hipotesisnya. Langkah pertama yang dilakukan, kita harus menguji datanya dulu apakah sudah valid dan reliable. Nah, cara menguji datanya valid dan reliable, itu bisa lihat di sini, kita cukup mengklik yang namanya PLS algorithm. Kita klik di sini PLS algorithm. Di sini akan muncul yang tadi kata Bu Iin ya, iterasinya mau berapa, ini kita bisa melakukan iterasi berapapun. Semakin kecil sampel, maka iterasi yang dilakukan harus semakin besar gitu ya Bu Iin ya. Dan semakin besar sampel, iterasinya cukup. Nah di sini saya karena sampelnya cukup besar yang ada, maka di sini saya mempergunakan iterasinya hanya 300. Ya, lalu setelah itu kita melakukan start untuk PLS algoritmnya, diklik start, nah akan muncul seperti ini. Nah kita cukup di sini kita bisa melihat final resultnya seperti apa, quality kriteria, terus ada base data dan lain-lain. Kita cukup mengambil apa yang akan kita ambil, apa yang akan kita gunakan ya. Jadi misalnya saya ingin pakai untuk yang penghitungan validitas reliabilitasnya, saya menggunakan construct validity. Nah, saya menggunakan Combrah Alpha, saya menggunakan Composite Reliability, dan saya menggunakan FEA. Nah, di sini sudah bisa dilihat secara langsung, ini yang saya suka dari PLS, karena tanpa kita melihat, kita harus tahu rule of thumb-nya, tapi tanpa kita verifikasi orang rule of thumb-nya, di sini kita bisa melihat kalau misalnya sudah hijau, berarti itu sudah sesuai dengan rule of thumb-nya. Lalu setelah
validitas yang lainnya setelah ini ada discriminant validity. Discriminant validity-nya nanti ada Fornal Locker, lalu ada cross loading dan ada juga HTMT-nya. Ya, di sini ada yang merah. Nanti Bu Ira akan menjelaskan sedikit mengenai hal ini. Lalu kita juga pengen tahu dari correlationality statistiknya. Ini juga ada dengan VIF. Ini bisa dilihat hubungan antara satu dengan variabel dengan yang lain. Hubungan variabel terhadap variabel mediating dan dependennya. Lalu di sini juga ada model fit ya yang membahas mengenai SRMR, NFV, chi-square dan lain-lain. Itu untuk yang uji validitasnya. Lalu Bu, gimana dengan pertanyaan dari uji validitas terhadap variabelnya sendiri? Itu bisa kita lihat di mana? Itu bisa kita lihat di author leading-nya. Jadi author leading ini nanti kita bisa lihat ternyata hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya hubungan antara satu pernyataan dalam variabel terhadap variabelnya seperti apa? Ya, di sini. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu, setelah kita melakukan uji validitas, langkah berikutnya adalah kita melakukan bootstrapping. Bootstrapping ini dilakukan tadi Bu Yin sudah cerita untuk mengetahui sebetulnya nilai dari perhitungan tes statistiknya seperti apa. Caranya juga sama, itu dengan bootstrapping. Di sini karena ada beberapa hal, ada substempelnya 500, karena sampelnya masih di bawah 500, lalu ada basic, kita akan melakukannya basic bootstrapping, lalu di sini test type-nya, karena di sini untuk yang direct relationship-nya akan menghubungkan antara mengetahui hubungan positif terhadap dua variabel, maka mempergunakan dari Quantel. Dan level signifikan yang kita pergunakan adalah 0,5. Setelah itu, nanti kita start calculation. Setelah start calculation, nanti akan muncul seperti ini. Kita langsung bisa lihat nih, ada yang merah-merah dari p-value-nya, lalu tes statistiknya nilainya ada, dan original sampelnya ada yang bertanda negatif, ada yang bertanda positif. Nanti maksudnya ini apa untuk uji hipotesisnya akan dijelaskan oleh Bu Indira. Lalu di sini kan ini untuk yang kita mengetahui hubungan secara langsungnya, directnya. Jadi kita ingin mengetahui kalau tadi disampaikan oleh Bu In, hubungan langsung antara performance ekspektansi terhadap behavior intention, hubungan effort ekspektansi terhadap behavior intention, hubungan social influence terhadap behavior intention, hubungan facilitating condition terhadap behavior intention, lalu hubungan antara hedonic motivation terhadap behavior intention, dan hubungan habit terhadap behavior intention, dan trust terhadap behavior intention. Selain itu juga ada hubungan langsung antara facilitating condition dengan use behavior dan habit dengan use behavior. Dan juga kita ingin melakukan di penelitian ini ingin melakukan pengukuran hubungan langsung antara behavior intention dan use behavior. Maka kita bisa lihat di sini ya, untuk yang behavior intention terhadap use behavior yang pertama ini hubungan langsungnya, lalu yang kedua ini antara effort ekspektansi terhadap behavior intention. Lalu yang ketiga ada facilitating condition terhadap behavior intention, lalu ada hedonic motivation terhadap behavior intention, dan habit terhadap behavior intention, dan seterusnya. Ya. Jadi didapatkan hasilnya yang nanti kita bisa melakukan interpretasi terhadap hasil tersebut. Nah, di sini behavior intention selain dia menjadi independen untuk hubungan antara behavior intention terhadap use behavior, di sini behavior intention juga menjadi moderating untuk hubungan antara independent variable, yaitu performance ekspektansi, effort ekspektansi, lalu social influence, facilitating condition, hedonic motivation, habit, dan trust terhadap hubungan terhadap use behavior. Jadi behavior intention itu as a mediating in the relationship between independent variable and dependent variable. Ya, jadi kita akan melakukan pengukuran itu. Bagaimana cara melakukan pengukurannya? Itu kita tidak perlu lagi melakukan pengolahan data, tetapi untuk melakukan pengukuran itu kita cukup mengklik dari specific indirect effect-nya. Ya, jadi specific indirect effect ini akan menggambarkan
pengaruh behavior intention terhadap hubungan independent variable dan dependent variable, karena behavior intention ini sebagai intervening, variable intervening, memediasi ya, itu untuk yang independent variable. Ini langsung sudah kita temukan untuk uji hipotesisnya, hasilnya seperti apa, uji T-nya ya, untuk untuk menyimpulkan apakah hipotesis penelitiannya diterima atau tidak. Ya, lalu yang terakhir, selain itu kita harus juga mengetahui ya model kita itu seperti apa dari powernya. Ini bisa dengan mempergunakan blindfolding ya. Di sini udah kita pakai yang standar omission distance. Omission distance ini bisa kita masukkan dari mulai 5 sampai dengan 12 ya. Seperti itu. Lalu kita start calculation. Oke, ada start calculation. Di sini ada key kuadrat. Nah, ini yang digunakan untuk melakukan pengukuran untuk halo? Ya, pendengaran kok. Ya, masih kasih dengar ya. Ini untuk yang dilakukan untuk pengukurannya ya, untuk yang key-nya. Nah, dari semua ini, apakah kita harus selalu melakukan pengolahan data? Pada saat kita akan melakukan, maksudnya kalau misalnya kita menyimpan ini, bisa nggak sih data hasil kita ya, hasil pengolahan data ini bisa kita simpan dengan kita export to Excel. Jadi kita bisa klik ini, export to Excel. Ya, ini apa yang akan kita ambil di sini, exclude large metric, kita nggak perlu, ranger navigation set ya, ranger graphs bisa juga tidak perlu, juga tidak apa-apa, plan layout nggak perlu juga apa-apa, lalu di sini menggunakan streaming API ya, lalu kita start export. Nah, nanti kita punya nih data SOT2 misalnya ya. Nah, data SOT2 kita save di sini, saya simpan ini semua di desktop. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Bu Ida mohon izin waktunya sebentar lagi nih. Ya, boleh. Sebentar ya. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah, Smart PLS, final resultnya seperti apa. Karena yang tadi yang saya ekspor ada yang blindfolding, jadi untuk yang bootstrapping dan PLS algorithm juga harus di export to Excel ya. Itu untuk cara-cara dari Smart PLS-nya. Yang berikutnya adalah untuk penjelasan interpretasi hasilnya yang akan dijelaskan oleh Bu Indira Rahmawati. Sebentar ya Bu Indira, saya share dulu. Terima kasih Bu Ine. Dan terima kasih juga pada Bu Iin dan juga pada Bu Gina. Sudah ada belum Bu? Belum tampak ya Bu ya. Kenapa ya? Sudah ada? Bentar, on the way kayaknya. Ya, sudah ada. Saya pindahkan dulu Bu Ira ya ke Baik. interpretasi hasil. Ini kenapa nama? Ini ya yang tadi langkah-langkah. Yang tadi ya, langkah-langkah Bu Ine. Di Ya. slide ada. Oke, kita masuk ke interpretasi hasil. Silakan Bu Ira. Iya, terima kasih Bu. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iin bahwa model ini adalah memiliki variable dependent, variable independent, dan juga variable mediating. Maaf Bu Ine, slide sebelumnya ya Bu Ine ya? Slide yang sebelumnya. Nah, baik. Bahwa di sini ada variable dependent, independent, dan juga ada variable mediating. Di mana mediating itu adalah behavioral intention atau BI, sedangkan untuk moderatornya ada dua, yaitu age dengan gender. Untuk bagian IV atau independennya, ada 7 construct atau 7 latent variable. Yang paling sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat, dan yang paling ujung paling kanan adalah dependent variable atau DV, yaitu use behavior. Berikut ada 17 hipotesis yang akan diuji, yang sudah telah diuji oleh dalam penelitian ini. Dari 17 ini hanya ada beberapa saja yang terbukti supported. Baik, untuk next slide Bu Ine. Penelitian ini menggunakan one tail, di mana untuk t-value-nya itu syaratnya adalah di atas 1,65 karena menggunakan significance level 5%, maka p-value-nya harus di bawah 0,05. Begitu itu syarat untuk assessment of the structural model. Pada dasarnya PLSM terbagi dua dalam assessment. Yang pertama adalah assessment of measurement model dan assessment of structural model. Untuk mengetahui tingkat
construct validity dan juga tekad mengetahui kornbah alfa, maka digunakanlah convergent validity. Yang terdapat datanya dari Bu Ine, saya pindahkan dalam tabel seperti ini yang biasa dipakai oleh kita di bab 4, di bagian result finding, seperti ini bentuknya. Disebutkan dulu ada berapa konstruknya itu dalam artian latent variable itu ada berapa, dimulai dari tadi, dari ada BI, ada exploit ekstensi, facilitating condition, habit, hedonic motivation, PE, SI, trust, dan juga use behavior. Hal ini untuk memudahkan agar pembaca nggak sulit membaca paper punya kita, seperti itu. Item BI1 sampai BI5, untuk export ekspektansi EE1 sampai E5, dan seterusnya itu adalah item-item kuesioner kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk nilai konvergennya dilihat dari nilai outer loading dan juga nilai AVE. Outer loadingnya harus di atas 0,7. Untuk AVE harus di atas 0,5. Bila telah memenuhi syarat ini, maka dikatakan bahwa model kita telah menjadi valid. Seperti itu. Untuk CR atau composite reliability syaratnya di atas 0,7. Untuk romba alfa juga sama, ada 0,7, dan Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini semuanya nilai untuk CR maupun untuk romba alfa di atas 0,7. Maka dapat dikatakan bahwa model penelitian ini lulus atau telah valid dalam convergent validity-nya. Seperti itu. Untuk slide berikutnya Ibu Ine. Nah, untuk diskriminan validity di sini ada 3 yang bisa diuji. Yang biasanya dipakai itu adalah AVE root atau Wallner-Larker criterion. Yang kedua adalah HTMT atau heterothread monothread, dan yang ketiga adalah cross loading. Untuk AVE root, HTMT dan cross loading masing-masing memiliki rule of thumb yang berbeda-beda. Singkatnya adalah untuk Wallner-Larker, ini nilai antara konstruk dia sendiri harus lebih tinggi daripada hubungan dia dengan konstruk lain. Misalnya, kita lihat di sini hubungan antara FC di kolom yang ketiga pada tabel 2. Pada row FC ini berhubungan dengan BI sebesar 0,733, berhubungan dengan EE 0,643, dan berhubungan dengan FC sendiri 0,836. Artinya, hubungan FC ke FC harus lebih tinggi daripada hubungan konstruk FC pada konstruk yang lainnya. Begitu juga dengan yang lainnya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, bisa dilihat bahwa nilai konstruk FC dengan FC memang paling tinggi. Atau yang lain, kita lihat UB mungkin ya. UB dengan UB nilainya paling tinggi 0,836. Artinya dia telah memenuhi syarat di Wallner-Larker tersebut. Untuk HTMT di tabel 3, menurut Henseler tahun 2015 syaratnya itu harus di bawah 0,9. Bapak Ibu bisa lihat di sini nilainya adalah di bawah 0,9 atau 0,95 di range tersebut. Untuk nilai HTMT maka dikatakan dia bisa lanjut seperti itu atau lulus dari HTMT-nya. Untuk cross loading, secara prinsip sama dengan untuk yang AVE root atau Wallner-Larker, di mana hubungan BI1, BI2 sampai dengan BI5 dengan BI, begitu ya, karena kan BI1 sampai BI5 itu kan item question dari variabel BI ya, Bapak Ibu ya, sehingga nilainya itu harus lebih tinggi dari hubungan ke konstruk lain, EE, FC, HB, dan selanjutnya. Atau contoh kita lain contohnya seperti itu. Pada slide berikutnya adalah assessment of structural model. Mangga nggak apa-apa Bu Ine, slide yang berikutnya saja. Tadi cross loading sudah terbayang ya Bapak Ibu seperti itu. Oke, assessment of the structural modelnya. Ini ada rule of thumb dalam tabel ini kami buat supaya memudahkan, tapi Bapak Ibu mungkin bisa lihat sendiri karena waktu ya begitu. Inti besarnya adalah biasanya kita melihat nilai R-square dan juga lihat nilai T-value untuk one tail, yaitu 1,65 dengan P-value-nya 0,05 seperti itu. Untuk yang tabel 6, multicollinearity assessment ini kita lakukan untuk mengecek bahwa memang tidak ada hubungan multicollinearity antara masing-masing variabel. Dengan rule of thumb-nya untuk VIF value di bawah 10. Dari tabel ini kita lihat bahwa memang tidak ada multicollinearity dalam model penelitian ini. Baik, lanjut silakan Bu Ine. Nah, mungkin ini yang cukup menarik ya, karena hasil dari structural model ini sangat membantu sekali. Kita nggak usah bikin satu-satu gitu, tapi kita sekali kita langsung mengenerate, langsunglah dia keluar model bentuk seperti ini. Yang sebelah kiri Bapak Ibu adalah PLS model dengan nilai PET koefisien atau nilai beta value. Sedangkan yang tabel sebelah kanannya gambarnya adalah PLS model dengan nilai T-value. T-value kita gunakan untuk mengetahui apakah model tadi itu signifikan atau tidak. Sedangkan untuk nilai PET koefisien yang sebelah kiri untuk mengetahui nilai beta value-nya. Begitu. Di tabel 7 ada tabel R-square atau koefisien determinasi untuk menunjukkan nilai R-square dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk use behavior nilainya adalah 0,674. Untuk BI nilainya adalah 0,90. Artinya dalam keadaan
moderate. Kalau kita lihat dari kriteria Hare et al. 2011, pada dasarnya setiap penelitian buku memiliki nilai kriteria yang berbeda-beda. Tapi kalau kita ngambil dari buku Hare 2011 ini, maka dikatakan UB dan juga BI dalam kondisi atau dalam kriteria moderate. Seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu Ine. Nah, nilai-nilai tadi dari gambar PET model tadi saya bentuk dalam bentuk tabel. Biasanya penguji akan lebih memudahkan, biasanya mereka akan melakukan cross-check antara model tadi kita buat dengan tabel ini, apakah sinkron atau tidak. Begitu ya Bapak Ibu, biasanya penguji mahasiswa itu coba lihat dari H1-nya, sama nggak sih antara model dengan tabel yang mereka bikin. Kalau ada nggak nilai yang sama, biasanya itu dalam tanda kutip mencurigakan, begitu ya, kok bisa berbeda. Nah, contoh yang di sini, dari hubungan yang direct effect, tadi Bu Ine sudah ceritakan, direct effect itu adalah hubungan yang langsung. Di sini hanya ada 4 saja hipotesis yang diterima atau yang disupport dengan alasan T-value di atas 1,65 dan juga P-value-nya di bawah 0,05 untuk significant level 5% dengan jenis one tail. Seperti itu yang di tabel 8. Tabel 9 ini yang menunjukkan adanya spesifik indirect effect, hanya 1 saja. Itu juga dengan syarat yang sama. T-value 1,65, P-value di bawah 0,05. Dan untuk yang syarat yang one tail ini, bila hasil PET koefisiennya negatif, maka dikatakan tidak supported, walaupun T-value-nya dan P-value sudah memenuhi syarat. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini yang mana saja yang disupported adalah hubungan antara FC dengan BI, dan juga FC dengan UB. Dan sangat cocok sekali ya, karena memang ketika di-habit kepada BI, di sini dia supported, tetapi ketika HB kepada UB dia tidak supported. Artinya HB ke UB itu harus melalui BI sebagai mediating yang terbukti di tabel 9. Tabel 9 terbukti bahwa HB menuju UB dengan mediatingnya adalah BI. Artinya memang sudah terbukti, memang dari secara kasat mata dari direct effect sudah terlihat bahwa habit itu menjadi use behavior ditengahi oleh adanya behavior intention. Sedangkan untuk FC, maka FC ini cukup powerful, dia bisa langsung berhubungan dengan BI dan juga dia bisa langsung berhubungan dengan UB. Seperti itu Bapak Ibu cara singkatnya ketika kita menginterpretasikan. Gitu ya, mungkin semakin tinggi habit juga meningkatkan adanya intention orang untuk behavior. Setelah itu nyambung dengan use behavior. Bangga Bapak Ibu sudah selesai. Silakan saya kembalikan kepada Bu Gina kembali. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah ternyata setelah pemaparan dari 3 pemateri kita tadi, PLS ini sangat menarik dan sudah muncul pertanyaan dari audiens, yaitu yang pertama dari Bapak Herdik Setiawan. Assalamualaikum Bu Iin, izin bertanya untuk sampel minimal PLS sebanyak 38 sampel. Sedangkan ada yang menyebutkan bahwa minimal sampelnya adalah 120 sehingga apabila di bawah 120 tidak bisa dilakukan pengolahan. Kemudian mungkin sekaligus juga pertanyaannya dari Pak Adi, mohon diberikan contoh implementasi penggunaan PLS untuk prediktif dari kasus yang diberikan tadi. Apakah ada referensi mengenai berapa jumlah iterasi yang harus dilakukan? Mohon informasi referensi di mana PLS menggunakan sampel sebanyak 20. Kemudian ada 4 pertanyaan dari Pak Adi, ternyata mohon dijelaskan cara menggunakan PLS untuk 2 stage model dan moderating variable. Silakan kepada ibu-ibu untuk menjawab, boleh bergiliran atau sekaligus kami persilahkan. Oke. Mungkin saya yang dari Pak Herdik ya. Waalaikumsalam. Izin tanya untuk sampel minimal PS sebanyak 38 sampel, sedangkan yang ada yang menyebutkan bahwa minimal sampel. Oke. Begini, jadi PLS itu bisa mengolah yang 38 sampel. Terus misalnya ada yang berpendapat bahwa sampel minimal 120, mungkin itu kan ada ukuran-ukuran tertentu. Misalnya jumlah indikator ya. Jadi jumlah indikator kali 10. Itu kan tergantung modelnya. Tapi kalau misalnya dalam satu penelitian jumlah sampelnya 38, mungkin modelnya berbeda ya. Itu bisa diolah menggunakan Smart PLS gitu. Maksud saya begitu. Tapi mungkin kalau misalnya ukuran sampel itu berapa, itu kan tergantung pada teori yang dipakai ya. Karena satu teori dengan teori lainnya itu bermacam-macam. Dan jumlah sampel itu tergantung juga dalam kondisi. Misalnya ada yang mengatakan sampel misalnya dengan tingkat kepercayaan berapa, misalnya 5%, kalau misalnya Anda menggunakan Slovin gitu ya, ujung-ujungnya dapat 100. Tapi kalau misalnya jumlah sampelnya nggak ada 100, kan nggak mungkin. Nah itu.
Ini kebetulan misalnya yang sampelnya adalah 38. Saya menemukan di suatu jurnal itu dia mengolah 38 itu. Silakan nanti Pak Entik baca ya di UTA UT2 yang Penkates. Itu Penkates kan dia menggunakan longitudinal research ya. Nah, ada yang sampelnya saya lihat ada yang 38 dan itu berjalan dengan bagus ya. UT ya kayak mengolahnya seperti itu karena dia menelitinya di IBM di perusahaan IBM sehingga mungkin jumlah sampelnya terbatas ya makanya 38 dan 38 itu bisa diolah dengan Smart PLS. Bu Ina atau Bu Ira ada yang mau ditambahkan ya? Sudah? Cukup? Ya. Cukup, Bu. Ya. Cukup, Bu. Cukup. Ya. Berikutnya mungkin ya pertanyaan berikutnya ya. Silakan Ibu, mungkin dari Pak Adi ini ada 4, tapi mungkin karena waktu kita juga terbatas, boleh secara ringkas saja dari Pak Adi, karena ada tambahan dari Pak Candiwan terkait common model variance, apa efeknya terhadap hasil SEM. Seperti itu Ibu, silakan. Oke, nomor 1 ya dari Pak Adi. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Mohon diberikan contoh implementasi penggunaan PLS untuk prediktif dari kasus yang diberikan tadi. Oke, apakah ada referensi mengenai berapa jumlah iterasi yang harus dilakukan terkait dengan jumlah sampel yang tersedia? Mohon informasi referensi di mana PLN menggunakan sampel sebanyak 20. Oke. Iya, Bu, siapa nih yang mau jawab? Bu Ira deh, mungkin tadi hubungannya dengan yang reflektif ya Bu ya? Kan ada yang formatif, ada yang reflektif ya Bu? Sebentar, Bu. Mohon diberikan contoh tentang penggunaan PLS atau prediktif dari kasus yang diberikan tadi. Apakah ada referensi mengenai berapa jumlah iterasi? Maksudnya untuk bicara reflektif dengan formatif begitu ya, Bu ya? Di sini kan Pak Adi sempat bertanya tentang ini ya, apa namanya second stage ya, stage 2. Begitu ya, Bu ya? Biasanya kalau misalnya kita pakai stage 2 itu kita menggunakan apa namanya second order begitu ya, Bu? Second order untuk mengetahui yang sifatnya formatif. Pak Adi, punten? Langsung aja mungkin. Oh, langsung saja. Oh ya. Ya, itu kalau yang formatif reflektif betul Bu, nomor yang keempat mohon dijelasin caranya. Yang keempat kalau formatif sama ini memang belum dijelaskan sekarang ya Bu Iin ya untuk yang moderator dan juga untuk yang second order belum sekarang ya Bu ya. Ya, nanti mungkin karena waktunya nggak nggak cukup. Cuma mungkin gambaran aja kalau yang tadi ya moderating ya. Cuma kalau moderating itu bisa kita menggunakan multi group atau ini apa namanya product approach indikator ya, product approach indikator ya betul. Ya, jadi nanti mungkin dalam kesempatan yang lain kita bahas tentang moderating variable begitu karena kemungkinan nggak cukup waktunya Pak Adi. Atur nuhun. Oh ya tadi ya, mohon informasi referensi mana menggunakan sampel sebanyak 20. Itu ada di jurnal Pak. Nanti saya kirim nih jurnalnya ya Pak ya. Ada di jurnal saya menemukan. Ternyata tadinya kan saya menemukan 38 gitu ya yang dari UT. Tapi saya baca buku ini, saya dapat buku dari Prof. Umi. Mari kelihatan nggak ya? Oh yang aku lihat. Oke. Jadi ada jurnal yang membahas dengan 20 sampel dan itu berjalan dengan bagus begitu ya. Ya menarik Bu, makanya mohon nanti di-share aja. Ya, nanti saya juga baru dapat loh Pak, oh bisa 20 padahal saya menemukannya 38 sampai batasnya 13.000 begitu. Ya, betul. Soalnya kalau ngacu ke sentral teori kan biasanya 30 jadi batasan minimum, ini sampai 20 bisa menarik. Ini bisa ada nanti saya share. Saya cari-cari mana tadi. Ya Bu, ikut nimbrung perlu. Ya Bu. Eta ngiring wae eta teh. Paralel Pak Adi, mohon maaf, Ibu dan Bapak sekalian, maaf. Ya. Ini saya baca kebetulan dapat buku dari Bu Umi. Beliau kan nggak menulis tentang ini juga. Saya bilang ini bisa ya 20 ada dari dia mereference terhadap satu jurnal. Nanti saya share lah, saya dilihat lagi. Atur nuhun. Ya, buat SDM itu penting itu 20. Iya, perlu Pak. Walaupun kita punya 1.300 pegawai begitu. Iya. Tapi kalau kondisi tertentu kan perlu sedikit aja.
Baik, Ibu, mungkin Mohon ini Pak Adi pertanyaan dan Bu terakhir. calon profesor, insya Allah. Amin, amin. Amin, amin, amin. Prosesnya masih berjalan ya, Bu In. Sing sabar kita semua, mangga nuhun. Ya, nuhun Bu. Baik. Terima Ada kasih lagi Ibu Rina pertanyaannya? tadi. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Bu dari Bapak Candiwan. Mohon dijelaskan terkait common model variance dan apa efeknya ke hasil SEM. Kemudian dijelaskan kembali kapan kita menggunakan CBSEM dan contohnya seperti apa. Silahkan Ibu. Kita pakai CBSEM dan contohnya seperti apa. Oke, sebenarnya yang kita jelaskan VBSEM ya, varian based matrix. Baik, sedikit aja ya Pak Candiwan. Kalau kita lihat, mungkin Bu ini coba slide yang tadi biar agak sedikit aja di slide berapa ya, 1, 2 ya, kalau 2 mungkin ya tadi saya. Jadi perbedaan CBSEM sama VBSEM ya. Jadi kalau CBSEM seperti Amos, Lisrel, itu sifatnya untuk confirming model. Jadi modelnya itu sudah cukup matang begitu ya, sudah cukup matang, maka kita mau melihat apakah model itu fit dalam kondisi penelitian kita. Biasanya begitu. Nah di sini tidak ada penambahan variabel biasanya. Nah, kalau ada penambahan variabel, maka kalau saya menggunakannya ada PLS karena kita mau melihat hubungan antar variabelnya seperti apa begitu. Jadi kalau di apa namanya di CBSEM kan mengconfirming ya, mengconfirming model yang ada. Kalau di VBSEM itu kita mau mengeksplor, makanya sifatnya adalah prediktif dan eksploratory begitu. Terus kalau bagi saya itu apa ya, di VBSEM itu lebih ringan ya tadi kan ininya aturan-aturannya tanpa menghilangkan esensi dari statistik gitu. Misalnya validalitas kan tetap, model fitnya juga masih ada ya, ada GOF-nya juga. Nah kalau tadi kan sudah saya bilang bahwa tidak ada normalitas gitu ya. Sepanjang pengetahuan saya meneliti dan teman-teman di tim juga meneliti, sangat susah ya kita dapat data normal. Makanya kita kan suka dinormal-normalkan. Nah daripada kita menormal-normalkan ya sudah kita menggunakan apa namanya VBSEM dalam hal ini adalah Smart PLS 3. Sebenarnya VBSEM juga banyak ya, kan saya bilang tadi kan ada PLS Graph, ada Smart PLS, ada macam-macam lah yang banyak. Begitu, Pak Candiwan ya. Nah, Baik, kalau Bapak di dan Ibu. Listel Amos, nah ini ada suatu pengalaman ya. Ada dialami mahasiswa saya waktu itu, dia meneliti yang variabelnya sama indikatornya sangat banyak. Dia tuh mau kekeh gitu mau menggunakan Lisrel. Saya bilang ya silahkan aja. Dalam hati ini kalau variansnya banyak banget, apa namanya kalau indikatornya banyak sekali dan variabelnya banyak sekali itu susah menggunakan Lisrel. Dan betul aja dia kan rajin tuh ya tiap minggu tuh report. Ini kok udah 3 minggu nggak report. Terus akhirnya saya telepon. Kamu di mana? Kok nggak muncul? Iya Bu, nih saya masih mengolah karena ini dan lagi mencari data juga. Ini di mana nih kamu? Di Bromios katanya. Kok di Bromios cari data? Saya sakit Bu katanya. Oke, kenapa sampai sakit? Dia cerita sedikit. Bu, ternyata nggak bisa ngolah saya pakai Lisrel gitu. Saya bilang, kan. Oke deh kamu ini cepet sembuh terus datang ke saya. Akhirnya kita ketemu, terus coba kamu pakai apa namanya Smart PLS. Ternyata dia utak-atik sebentar di library, terus datang lagi, Bu bisa Bu katanya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu, ada misalnya jumlah variabel, jumlah indikator yang banyak itu ternyata dengan Lisel susah dipakai ya. Itu dialami oleh mahasiswa saya begitu. Pengalaman itu ya. Baik, Ibu mungkin waktunya kita sudah habis. Tadi yang model varian belum? Yang mana Pak Candiwan? Common model varian. Common model varian. Mungkin ya. CM common model varian. Common model variance. Yang mana itu ya? Mohon dijelaskan terkait
common model variance dan apa efeknya terhadap hasil SEM yang itu, Bu? Bentar, dari Pak Candiwan ya? Sebentar. Ya, Iya, betul Bu di In. bawah Pak Adi. Kamu muncul di Yang dalam. atas malah. Oke, mohon dijelaskan terkait common model variance dan apa efeknya ke hasil SEM. Apa nih common model variance? Ada yang bisa jawab, Bu? Maksudnya apa ya? Common model variance itu? Mungkin mungkin ini seberapa jauh hasil kita tuh ini. Kebetulan saya tuh ada paper oleh reviewernya tuh tolong dites pakai common model varian seberapa jauh itu cocok gitu Bu In. Saya juga katanya kalau nggak salah ada di aplikasi SEM-nya katanya Bu. Saya juga belum masih bingung juga Bu. Oke, common model variance. Kalau saya belum memahami ya maksudnya. Bu ini atau Bu Ira, apa yang dimaksud tuh? Common model variance. Kalau PR ya, kalau biasanya kan kita ada composite reliability, tapi itu kan untuk ini ya. Ada yang mengenal istilah common model variance? Halo, Bu Ine? Atau Bu Ira? Kalau saya belum tahu ini maksudnya apa sih. Ya, mungkin nanti di ini aja Bu ya. Sependek pengetahuan saya tuh tidak ada common model variance gitu ya. Gitu. Common model variance itu apa? Nanti saya carilah yang dimaksud apa. Atau Bu Ira, atau Bu Ine. Halo Bu Ira. Kedengaran suara saya enggak? Sama Bu, kalau di saya juga untuk yang si common model variance itu masih CMV itu ya. Ya, CMV itu masih ini ya. Mungkin nanti kita diskusi di belakang layar aja ya Pak Candiwan ya. Ya, mangga pindah nuhun Bu Ina. Ya, baik. Baik, Mungkin ya. Bapak dan Ibu, waktunya sudah lebih 10 menit mungkin. Ada yang mau disampaikan untuk closingnya mungkin kepada Bu Iin? Untuk closingnya, ini sebenarnya apa ya, penjelasan awal lah dari buku kita yang masih 75% yang masih panjang. Mudah-mudahan nanti tadi seperti dari Pak Candiwan ya ada common model variance mungkin perlu dibahas gitu ya. Nanti kita bahas karena sebenarnya di dalam PS juga kontennya banyak banget gitu. Yang kita bahas adalah yang biasa-biasa muncul di jurnal. Terus ada minta seperti itu, menurut saya ya bagus ya nanti untuk apa namanya memperkaya, termasuk tadi misalnya kan biasanya kalau di kita mengolah data minimal itu ya 30 gitu. Tapi tadi ada di buku yang mengatakan bahwa itu ada 20 gitu ya. Nanti apa namanya di jurnalnya kita cari dan dimasukkan. Ternyata memang apa namanya sangat luas gitu ya pengetahuan itu. Padahal kita baru ngomong PLS 3, padahal ragam PLS aja juga banyak begitu. Nah, tentu banyak kekurangan yang masih kita harus lengkapi. Nanti kalau ada dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua yang mempunyai permasalahan, silakan nanti kita punya grup ya, Smart PLS ini. Semoga nanti bisa memberikan suatu apa namanya pencerahan begitu ya. Solusi dari masalah-masalah yang dihadapi pada saat menulis tesis atau skripsi atau mungkin disertasi. Ada tambahan Bu Ine atau Bu Ira? Mangga. Iya, saya menambahkan sedikit. Bapak Ibu terima kasih atas tadi masukannya juga ya Bu ya dari Pak Candiwan. Mudah-mudahan itu nanti bisa menambah lagi Bu. Bu ini ke sana. Ilmuwan dari buku yang akan kita buat. Gitu. Itu aja sih dari saya dan doakan semoga penulisan bukunya lancar dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Amin ya Allah. Lebih mendalam lagi pelatihan mengenai PLS bisa menghubungi nanti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan dilaksanakan juga di bagian laboratoriumnya. Jadi kalau buat semua mungkin Bapak Ibu ataupun anak-anak semua yang memiliki kesulitan mempergunakan Smart PLS untuk pengolahan data tesis atau skripsinya, nanti bisa langsung menghubungi ke pihak laboratorium.
Insya Allah Bu Iin, saya, Bu Indira, dan Bu Vita siap untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Begitu ya Bu Iin ya? Ya. Baik. Baik, Terima kasih. Mungkin Saya mohon kira izin Bapak Iya. Ibu sekalian untuk kita foto dulu bersama. Mohon dibantu mungkin Pak Asep untuk screen capture-nya. Bapak dan Ibu silakan mengaktifkan fitur videonya untuk meng-capture foto bersama. Silakan Pak Asep untuk di lead Ya, fotonya. siap Bu. Mohon izin karena mungkin tampilan di saya berbeda dengan di Bapak Ibu, jadi kita akan 2 kali tag ya, sebanyak 2 page yang tampil. Masih ada beberapa nih yang kayaknya masih menampilkan ini nih kameranya ya. Oke, untuk halaman pertama, mohon izin kita siap-siap. 1, 2, 3. Iya. Untuk halaman 2, mohon izin 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Mohon Pak Asep, Bu Gina, Bu Iya, Ibu. Irma. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Terima kasih Iin, Bu Iin, Bu Ira, Ine, Bu Gina, dan Bapak Ibu yang Iya. lain. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup Terima ya. Mohon izin kasih. semuanya. Kita tutup dengan Terima bacaan kasih Alhamdulillah. semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada dari PT Dirgantara Indonesia, ada dari UPI juga, ada dari Wantiknas ya, dari Telkom University. Tadi ada Pak Agung Sutanto juga dari Telkom Korpu. Terima kasih Pak sudah bergabung. Oh, terima kasih Pak Agung udah bergabung. Pak Tonda juga dulu bergabung juga. Terima kasih Pak Tonda. Semoga Ada Bu Wiji memberikan- juga Bu. Bu Wiji Safitri dari Universitas Pelita Bangsa. Oh, ya Mbak Wiji ya. Ibu, alhamdulillah Bu, ikut belajar ya Bu. Ih, senang sekali ketemu. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah.